kita tergiur karena lahannya murah. Harus cari tahu dulu silsilahnya seperti apa, surat-suratnya seperti apa. Apa coba yang paling untung gua? Kenapa? Nggak dipecat sama si bos. Ujung-ujungnya pindah juga ya. Iya. Ya mau gimana lagi. Mungkin ini sebuah proses pembelajaran, namanya usaha. Betul. Emang ada naik turunnya. Ada fasenya, fase naik, fase turun. Yang paling untung kan apa coba? Yang paling untung gua Kenapa? nggak dipecat sama si bos. Karena kan gua yang survei tanah ini dulu sama Pak David sebelum Pak David resign. Ya, iya sih. Gue yang survei, padahal gue udah memastikan gitu tanah ini tuh dalam keadaan baik, nggak bermasalah. Ya kita juga nggak bakalan tahu ya gimana. Ya. Coba belah sana, Wak. Hah? Belah sana. Up. Lanjut, kita bongkaran konblok. Kita bongkaran. Sekalian bongkaran kan kita udah bikin Q&A kemarin. Sekalian jawabin aja kali ya. Ya, boleh. Ini ada yang nanya jadi dari Sonya Risandi. Di WhatsApp service kenapa, Min? Oh, ceritanya panjang ya. Harus ceritain dari awal dulu. Kenapa sih ini bisa... yang pertama disclaimer dulu nih. Kita nggak ada setting-settingan kayak gini. Setting-settingan untuk seolah-olah usahanya baru buka terus dibongkar atau apa segala macam. Nggak. Memang ini kami anggap sebagai musibah ya. Namanya usaha, ada part naik dan turun. Dan kenapa kita yang kerja gitu. Ya saya selaku yang kerja di sini bertanggung jawab lah ibaratnya buat meminimalisir lah. Tukang juga susah mau lebaran. Betul. Terus saya secara pribadi bertanggung jawab karena kan saya yang mencari tanah di sini gitu. Dulu sama rekan saya Pak David. Padahal kita sudah pastikan lahan di sini tuh Aman, surat-suratnya ada. Tapi faktanya ternyata tidak ada. Dan bersengketa. Faktanya sengketa, tanah ini jadi kena sengketa. Jadi mau nggak mau warga juga pada ngeblok cucian, dan mau nggak mau jadinya kita tutup usahanya. Ya, daripada gimana mau buka? Iya, customer datang diusir. Dan ya mau gimana lagi, daripada kita nutup terus kan malah makin rugi. Lebih baik kita si bos minta cari tempat baru lah. Cari tempat baru udah ada, ditunggu aja. Cuman memang kalau ditanya rugi apa enggak, pasti rugi besar. Rugi banget. Ini rugi besar karena membangun ini itu habis 800 juta. Ya, ini pembelajaran bagi seluruh pengusaha cuci. Kalau misalnya nyari lahan, harus benar-benar dipastikan surat-surat tanahnya gimana, statusnya bagaimana, sengketa apa enggak. Karena memang cukup memberatkan ya. Dan untungnya dari bos besar sendiri bijak ya, terutama terhadap saya gitu, karena kan saya yang bertanggung jawab mencari lahan untuk pencucian. Masih baik lah gitu ibaratnya. Sorry. Dan kita dari setiap permasalahan itu harus mengambil sisi positifnya ya, jangan selalu negatifnya. Dari sisi positifnya itu pencucian ini mudah ya Wak dibongkar pasangnya ya. Betul. Kalau self service itu. Self service itu mudah bongkar pasang karena dia tidak permanen, dia semi permanen dan bisa kalian lihat cukup mudah untuk membongkarnya, dan memasangnya pun nanti akan lebih mudah juga di tempat baru. Ya.
kita kalau di runut-runut kenapa sih tiba-tiba tanah ini, lahan ini bisa jadi sengketa? Sebenarnya sebelah di usaha sebelah kita ini kan ada rumah makan ya, restoran. Dia udah jalan 1 tahun tanpa ada kendala ya. Betul. Jadi kita kan patokannya kan ke restoran itu, nggak ada kendala dan segala macem. Tapi giliran pas kita buka dan belum setahun. Belum setahun, baru 3 bulan jalan. Tiba-tiba langsung jadi ramai. Banyak yang menuntut pemilik tanah ini gitu. Banyak yang datang untuk mengakui tanah ini. Jadi agak aneh juga sih, apa mungkin gara-gara pencucian kita ramai jadinya jadi bermunculan, atau memang dari dulu permasalahannya kita juga nggak tahu. Tapi restoran ini sebelah 1 tahun jalan itu nggak ada masalah sama sekali katanya. Saat kita bangun malah jadi ada masalah gitu. Sorry nih, kita sambil kerja bongkar-bongkarin konblok, karena memang ini konblok akan dipakai lagi di pencucian yang baru seperti itu. Lalu udah ke orang rek membongkar. Ada lagi Cil yang tanya? Ada Pak. Mau dijawabnya yang hati-hati Min, sewa lahan sengketa. Ya memang seperti itu konsekuensinya ya, seperti yang sekarang ini ya. Kalau sewa lahan sengketa itu memang harus hati-hati. Kita betul-betul harus cermat mencari tahu silsilah dari tanahnya, terutama silsilahnya seperti apa. Seperti lebay tapi dampaknya sangat besar untuk pengusaha cuci jika tahu silsilah tanahnya seperti apa gitu. Nggak akan jadi masalah seperti ini ke depannya. Pokoknya pastikan pemilik aslinya. Pemilik aslinya harus dipastikan. Kalau bisa nunjukin AJB-nya itu lebih baik gitu. Iya. Kalau misalnya ada akta jual belinya, jual beli tanah tersebut, atau sertifikat kalau ada. Memang girik apa dari awal saya sama rekan saya dulu sebelum resign pada Pit itu mencari lahan ini itu kita tergiur karena lahannya murah. Mungkin kunciannya itu kali buat para pengusaha cuci. Jangan tergiur. Ada lahan murah, jangan langsung tergiur gitu. Harus cari tahu dulu silsilahnya seperti apa, surat-suratnya seperti apa. Karena kita sendiri langsung tergiur dengan lahan murah dan luas. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaannya. Semoga ada yang buka lagi di tengah kota Bogor. Kalau tengah kota Bogor sendiri sepertinya sekarang sudah agak sulit. Udah agak sulit ya lahan kosong. Karena kan di Bogor sendiri ada banyak kasus tanah sengketa ya. Banyak. Gak cuman kita ternyata. Dan lagi diproses sama banyak. Menteri baru tuh. Ya, lagi diproses sama mafia tanah. Mafia tanahnya. Lagi banyak yang sengketa baru. Karena memang banyak lahan sengketa di kota ini. Karena kan udah mulai lahannya lumayan strategis dan bagus gitu. Next question. Oke. Dapat saran dari Sumardi. Saran aja Min, kalau nanti bikin lagi self service dibuat lebih lebar lagi untuk area cucinya. Tempat yang kemarin cuci mobil gede kayak Fortuner, Pajero terlalu sempit. Ya, memang dari standar pencucian itu self service terutama itu bukaannya itu sebetulnya untuk satu station itu karena di sini menyesuaikan dengan lokasi, jadi lebaran yang dibuat di sini itu nggak sesuai standar di pencucian self service. Karena kita menyesuaikan lahan untuk yang di sini ya. Untuk yang tempat baru kemungkinan akan disesuaikan dengan standar karena tempatnya lumayan lebih besar tapi tidak di Kota Bogor. Lanjut. Banyak banget yang memberikan semangat, tetap semangat nih, semangat terus. Ya, terima kasih kepada Grass Team semua. Panggilnya apa, Wak? Grass Team biasanya? Ya, Grass Team. Ya, Grass Team semua yang sudah memberikan doa, support kepada kita untuk tetap membangun menjalankan usaha. Walaupun perih ya di bulan Ramadan ini, panas-panasan, harus bongkar usaha. Ya, semoga segala sesuatunya menjadi berkah lah untuk kita semua dan kita bisa melompat lebih tinggi lagi dari kejadian ini. Betul. Nih saya bacain pertanyaannya, mau jawab atau enggak? Ya. Kalau kebanyakan masalah harus dipertanyakan itu.
ya segala sesuatu memang ada hikmahnya. Tapi kan Kebanyakan masalah. kebanyakan masalahnya itu seperti apa? Kebanyakan masalah seperti apa? Segala Karena sesuatu kan itu memang ada hikmahnya, tapi kebanyakan masalahnya itu masalah apa yang dimaksud gitu. Karena untuk masalah yang benar-benar besar dan berdampak pada keuangan perusahaan itu masalah ini dalam membangun usaha cuci. Tapi kalau untuk masalah-masalah lain yang ibaratnya masalah sehari-hari tentang stok sampo atau apa dan segala macam, itu hanya masalah biasa yang tidak Teknis terlalu itu. teknis ya, Mhm. yang tidak terlalu berdampak. Karena kan namanya usaha, misalnya stok sampo sendiri kan permasalahannya kan karena peperangan Pengiriman. masih sulit betul. dikoordinasikan ya, Delay delay pengiriman dan segala macam. Tapi kan sekarang solusinya udah ada, kita udah melokalisasi dan filling di sini. Jadi kita order dalam bentuk jadikan chemical besar. dan kita buat di sini untuk samponya, sehingga harganya lebih kompetitif dan stoknya selalu tersedia. Lebih ke refilling kali, bukan Refilling, buat ya. ya. Kalau buat mah tetap di sana. Ya lanjut. Paling pertanyaan-pertanyaannya yang model-model kayak gitu aja. Udah, nggak ada lagi. Terpaksa tutup, ya buka lagi, gas kita geraskan. Ya pasti kita gerahkan terus. Ambil sisi positifnya. Bukan berarti ini harus menjadi kendala atau halangan dan kita jadi patah semangat, enggak. Justru kita jadi tambah semangat untuk mencari lokasi-lokasi baru, membangun usaha pencucian self-service di Indonesia. Oke. Ada truk, kita angkut-angkut dulu Kita ya. angkut-angkut dulu ya. Oh iya, Grass Team semua, saya ketitipan pesan dari pimpinan. Kalau misalnya Grass Team ada yang memiliki tanah atau mau bekerja sama berinvestasi dengan untuk membangun pencucian self service di Kota Bogor, infokan saja Grass Team ke CS Gas. Kalau Grass Team mau Berat. berinvestasi berapapun nominalnya, itu sangat membantu untuk membangun self service ini. Karena self service ini akan dilakukan pindah usaha dan kita cari win-win solutionnya, mau bagaimana sistem kerjasamanya dengan Gas Team semua yang ingin berinvestasi di self service. Dan jangan takut untuk usaha cuci itu, self service terutama atau usaha cuci pada umumnya itu tidak akan kena inflasi dan segala macam, dan ibaratnya akan sustain terus karena kebersihan itu merupakan usaha yang akan jalan terus walaupun nggak ada sampo. Mencuci itu akan tetap jalan terus, usaha kebersihan itu akan tetap jalan terus karena setiap masyarakat intinya butuh kebersihan. Nggak ada yang mau orang dengan menggunakan baju kotor atau mobil kotor, kendaraan kotor, itu nggak akan ada yang mau seperti itu. Setiap orang pasti butuh bersih. Seperti itu Gas Team. Infokan saja ke CS Gas ya. Oke.